Oke, hari ini kita akan mulai pembahasan materi ya tentang materi kedua yaitu pasar uang dan pasar modal ya. Minggu lalu kita membahas tentang manajemen keuangan itu terkait beberapa informasi. Ya, manajemen keuangan itu dibangun atau di-create ya, fungsinya itu untuk apa? Yang pertama untuk pendanaan, kedua investasi, yang ketiga pengembangan ya untuk bisnis ke depannya seperti apa perusahaan tersebut. Nah, materi kedua hari ini sama seperti penjelasan minggu lalu. Hanya ini lebih spesifik, ini lebih ke lebih ke investasi ya atau pengumpulan sumber dana dari masyarakat atau mungkin dari pihak investor, investor independen ataupun investor perorangan ya. Ada dua instrumen di mana kita bisa mengumpulkan sumber dana atau mendapatkan sumber dana ketika kita bagian dari perusahaan ya atau mungkin kita bagian dari investor yang mau memanfaatkan peluang ini ya. Kita sebagai siapa? Itu yang paling penting. Ketika kita sebagai perusahaan, taruhlah kita sebagai karyawan di perusahaan Indofood ya. Nah, perusahaan Indofood kan membutuhkan sumber dana terus. Nah, perusahaan Indofood bisa terjun ke pasar uang atau pasar modal untuk menerima kumpulan dana dari masyarakat dengan dua proses, yaitu menjual hak kepemilikan perusahaan berupa surat berharga, saham ya, atau mungkin surat hutang, itu bisa. Oke, ya ada yang izin lagi. Ya, ini ada pasar uang dan pasar modal. Saya coba masuk terlebih dahulu di pasar uang ya. Nah, dari istilah-istilah yang ada dari beberapa ahli, ada dua yang saya kumpulkan teman-teman terkait pasar uang. Yang pertama pasar uang menurut Pak Nasruddin. Nah, yaitu penjelasannya tentang suatu sarana untuk menyediakan pembiayaan jangka pendek kurang dari 1 tahun. Nah, ini pasar uang. Pasar uang tidak seperti pasar modal yang memiliki atau mempunyai tempat fisik. Ya, pembiayaannya ini dilakukan atau didasarkan pada pinjaman. Ya, jadi lebih ke melakukan pinjaman ke suatu pendana. Pendana itu bisa perbankan, bisa investor, bisa perorangan. Nah, ini pasar uang. Siapa saja yang bisa terlibat di dalam pasar uang itu bermacam-macam. Bisa bank, bisa perusahaan sumber dana, atau mungkin konglomerat itu bisa terjun di pasar uang ini. Ya, ini penjelasan secara garis besar tentang pasar uang itu apa. Ada beberapa pengertian lain menurut Anoraga dan Pakarti ini ya. Ini adalah ahli uh, ilmu keuangan ya. Bahwasanya pasar uang itu mempertemukan yang abstrak ya, boleh berupa ini nggak selalu tentang orangnya ini bertatapan teman-teman. Ini bisa secara virtual, tetap ada perantaranya yang dimana perantaranya itu di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu di bawah Kementerian Keuangan, agar yang membutuhkan dana dan yang memiliki dana ini safe atau aman ya, tidak dibohongi atau tidak disalahgunakan ya hak dan wewenangnya ya. Yang pasti penjelasan singkat tentang pasar uang ini jangkanya pendek ya dan tidak memiliki tempat fisik ya. Semuanya ini berhubungan dengan pembiayaan dan yang dilakukan berupa pinjaman ya. Dan dari dokumen-dokumen yang menyatakan bahwasanya pasar uang ini dimiliki oleh si A, si B, si C, itu bisa dialihfungsikan atau bisa dialihsertakan ke orang lain. Nah, atau bisa dibilang diperjualbelikan. Ya, contoh si A, si B itu punya surat berharga dari pasar uang, mau dilepas ke masyarakat, dijual karena butuh uang cepat ya, fresh ya. Nah, itu bisa langsung. Nah, bisa melalui perusahaan atau perorangan selama prosesnya itu legal ya, prosesnya itu legal dan
tetap di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan, berarti dilindungi ya teman-teman ya pasar uang ini. Contoh semisal ada beberapa deposito yang non reguler ya. Deposito kan ada reguler sama non reguler. Non reguler ini biasanya pihak perbankan itu punya dana banyak. Nah, dana kalau mengendap di bank tersebut berarti bank tersebut nggak sehat. Harus dialihkan atau dikelola, yaitu berupa pinjaman ya atau loan ini ya, bisa dibilang loan. Di pasar uang ini pihak perbankan dengan siapa yang membutuhkan dana tersebut bisa melakukan transaksi. Ya, yang pasti syarat-syaratnya pun juga bermacam-macam. Tiap bank juga punya kriteria khusus, apakah dia BI checkingnya lolos ya, tidak kategori perusahaan yang menuju kepailitan atau mungkin perusahaan yang turnover karyawannya tinggi atau mungkin turnover cash flow-nya juga nggak bagus ya. Ini juga mempengaruhi potensi perusahaan tersebut mendapat pencairan dana tersebut apa tidak. Ya, oke. Ya. Ya, teman-teman kalau jaringannya nggak bagus, cukup mendengarkan suara saya saja nggak apa-apa, nggak perlu on cam ya. Biar teman-teman dapat materinya juga, terus kita dapat informasi dari sharing-sharing di kelas ini ya. Atau mungkin teman-teman sambil bekerja malam hari ini juga nggak apa-apa ya. Senyamannya teman-teman aja. Ya, ini informasi terkait pasar uang ya. Berikutnya apa saja yang berhubungan dengan pasar uang? Ini nggak bisa turun ya. Nggak bisa turun. Oke. Oke. Nah, apa saja prioritas-prioritas yang mendasari pasar uang ini ya teman-teman? Yang pasti kriteria-kriterianya itu dianggap sebagai pasar uang adalah sebagai berikut ya. Yang pasti kalau kita sebagai perusahaan, kembali lagi kalau sebagai perusahaan, sarana investasi dan mobilisasi dana. Kalau perusahaan butuh dana, menjaminkan menjaminkan aset ke bank itu pasti ada limitnya. Tapi melalui sarana pasar uang ini, perusahaan juga bisa melakukan pencarian dana tanpa harus menjaminkan sesuatu ya. Meskipun ada beberapa yang menjaminkan, tapi kalau menjaminkan ini biasanya nilainya itu tidak terlalu besar, ya, tidak terlalu besar. Bahkan yang nilainya besar, mereka tidak perlu menjaminkan sesuatu. Nah, cukup mereka itu mempercayakan tim audit untuk melakukan pemeriksaan internal. Maksudnya perusahaan ini sehat apa tidak, ya. Perusahaan yang membutuhkan dana ini benar untuk kegiatan operasional perusahaan, belanja modal dan segala macam, atau malah untuk kegiatan usaha lainnya. Ya, ini kan ngaruh ya. Ya, selain sarana investasi, selain itu mobilisasi dana. Kita sebagai pemilik modal, contoh misal taruhlah kita bekerja di perusahaan pemodalan, ya, pemodalan PNM lah atau apalah yang nilainya itu lumayan besar. Nah, perusahaan juga nggak perlu cari siapa yang membutuhkan dana pinjaman ini untuk mengelola dana yang kita miliki. Cukup mereka terjun di pasar uang ini, perusahaan juga sudah ketemu nih siapa yang membutuhkan dana tersebut, ya. Dan banyak aspeknya yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pelaku di sini. Salah satunya ya trust, ya trust itu penting. Dan sistem manajemen di internal masing-masing perusahaan itu juga penting, ya. Terus yang berikutnya tentang pasar likuiditas primer. Dan kenapa ini masuk kategori pasar likuiditas primer? Karena proses pencairannya itu mudah. Ya, proses pencairannya mudah, terus proses untuk memperjualbelikan surat-surat kepemilikan tersebut itu mudah juga. Contoh misal kita sebagai investor independen, ya, ada yang menjual hak kepemilikan pasar uang tersebut di masyarakat. Nah, kita itu bisa memperjualbelikan. Ya, contoh misal saya butuh uang cepat nih, kalau jual rumah, jual tanah kan jodoh-jodohan ya siapa yang mau beli, tapi melalui surat kepemilikan ini di pasar uang ini kita itu bisa menemukan siapa pembelinya itu lebih cepat. Ya, pembelinya itu lebih cepat dan kita langsung mendapatkan proses pencairannya juga cepat.
ya. Hampir sama seperti tabungan. Ya, kita nabung, tapi kan nabung kan hanya flat ya, bunganya itu flat. Dan bisa jadi bunganya itu flat, kepotong sama administrasi, pajak pajak bulanan ya, itu eh, kadang juga nggak persentasenya sesuai dengan apa yang kita terima. Nah kalau tabungan itu kan nggak bergerak. Nah kalau di instrumen pasar uang ini bergerak terus. Ya, kapan momen-momen di saat kita harus melempar aset kita atau surat tersebut agar dimiliki orang lain dan kita mendapat keuntungan. Ya, contoh misal kita beli surat berharga tersebut di pasar uang, harganya berapa, terus kita jual lagi, itu pun pasti akan berbeda. Ya, biasanya biasanya saya saranin lihat pasar, ya. Lihat pasar, lihat pergerakan mana yang memungkinkan kita akan melepasnya, ya. Oke, itu salah satu proses pencairannya. Yang berikutnya instrumen kredit jangka pendek berkualitas tinggi. Nah, jadi kenapa pasar uang ini instrumennya jangka pendek? Karena memang ini butuh uang yang cepat dan pengembaliannya itu pun juga cepat. Karena kan kalau kita semakin lama semakin panjang, kita kan bayar bunga ya kalau pinjam di bank. Nah, bunga itu kalau dikumpulkan kan bisa belanja modal, bisa untuk beli barang untuk usaha. Nah, makanya di perusahaan-perusahaan tertentu mereka itu terjun di pasar uang tidak mau terikat di bunganya. Ya, tidak mau terikat di bunganya, makanya mereka ngambil di pasar uang yang jangka pendek, khususnya yang berkualitas tinggi. Yang dari modalnya itu benar-benar siap dan dari proses perputarannya itu sehat. Nah, ini perusahaan-perusahaan besar mereka cenderung seperti itu, teman-teman ya. Ya, makanya mereka tidak memanfaatkan peluang di bank untuk pinjaman, tapi mereka memanfaatkan peluang di pasar uang, termasuk di pasar modal, kita nanti akan bahasnya ya. Nah, dan di sini tidak perlu garansi underwriter. Jadi ini tidak perlu melibatkan istilahnya kayak manajer investasi atau mungkin apa bank garansi ya, atau mungkin penjaminan dari pihak lain, itu tidak perlu. Karena ya itu tadi sistem trust ya. Ya, sistem trust ya, meskipun ada tim yang mengirim perusahaannya untuk ngecek langsung laporan keuangannya segala macam, itu tidak semuanya. Kan semuanya itu kan tergantung kesepakatan. Ya, itu memang tidak semuanya ya. Yang diperdagangkan dalam pasar uang ini ya uang ya, dan dalam bentuk surat berharga atau dalam bentuk valuta asing ya. Jadi benar-benar yang diperdagangkan itu uang dalam bentuk surat-surat ya, dan surat-surat itu bisa dialihkan ke orang lain. Nah, ya contoh seperti kayak surat berharga RI ya, SBN tadi, surat berharga milik negara itu kan bisa dialihkan ya, tanpa harus ganti namanya, kepengurusan beda, seperti kayak kita punya akte tanah. Akte tanah kan harus sama sesuai siapa nih yang memiliki. Nah, itu yang dijadikan acuan. Tapi kalau ini tidak. Ya, hampir semuanya pasar uang ini sangat mudah ketika kita mau terjun di dalamnya sebagai investor. Ya, tapi bagi perusahaan itu lebih ke instrumen kredit jangka pendek. Dia nggak terikat terhadap bunga bank, yang kita tahu bunga bank kan semakin meningkat ya, teman-teman ya. Nah, ketika bunga bank itu semakin meningkat, perusahaan akan termakan uangnya atau modal usahanya itu termakan untuk membiayai bunganya. Nah, bagi manajer keuangan di perusahaan, mereka nggak mau untuk terikat bunga bank tersebut. Kalau mau ya mereka terjun di pasar uang. Nah, pasar uang ini tidak selalu perusahaan terbuka ya, atau perusahaan go public. Pasar uang ini bisa perusahaan-perusahaan private ya. Nah, kalau perusahaan-perusahaan private itu eh, yang sering saya sarankan itu bisa melibatkan pihak lain, pihak ketiga, agar lebih trust ya. Karena kan bukan perusahaan go public. Contoh misal perusahaan tertutup PT ABC ya. Ini kan nggak tahu nih dalamnya seperti apa, kegiatannya bagian mana, operasionalnya bagaimana. Nah, yang kita kan nggak tahu. Nah, sedangkan mereka itu terjun di pasar uang untuk melakukan atau mengumpulkan pendanaan. Nah, kita juga bisa minta asesor ya, asesor atau bukan auditor tapi
pemeriksa independen memastikan bahwasanya kalau saya terjun di pasar uang ini meminjamkan dan segala macamnya itu trust apa tidak, ya. Kalau di sini ini memang lebih cenderung fleksibel, tapi itu tadi semua investasi pasti memiliki resiko, ambil resiko-resiko yang sekiranya itu sangat ringan, ya. Kalau saya di pasar uang ini saya cenderung surat berharga itu aja. SBN 022 atau obligasi punya negara kita itu kan bisa bisa dimanfaatkan. Atau mungkin kalau teman-teman pernah tahu surat berharga yang diterbitkan oleh plat merah ya seperti Mandiri atau Waskita yang pasti perusahaan-perusahaan BUMN. Nah, itu mereka juga menerbitkan surat berharga juga, tapi swasta ya. Nah, oke, itu poin-poin penting kenapa kita harus mempelajari pasar uang. Ya, ini perbedaannya ada di sini semua, ya. Oke, yang pasti ciri-cirinya dari semua tadi bisa disimpulkan di sini, teman-teman ya. Ciri-cirinya pemenuhan dana jangka pendek, ya ini menekankan semuanya lebih ke jangka pendek. Ya, poin 1, 2 ini jangka pendek bagi investor maupun bagi yang membutuhkan pendanaan ya. Jadi perusahaan yang membutuhkan pendanaan itu kan juga butuh dananya cepat, nggak perlu lama-lama ya, besarannya itu bisa bermacam-macam. Nah, bagi kita sebagai pemilik modal yang mau menginvestasikan dana kita juga bisa sewaktu-waktu mau mencairkan cepat. Ya, kalau pas butuh uang cepat ya kita langsung cairkan aja. Ya, langsung dijual kembali ya. Nah, mekanismenya ini mempertemukan antara pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Ini biasanya pasti dengan pihak bank ya sebagai penampung atau sumber dana yang mereka miliki, yang sebagai menawarkan juga itu ada di sini ya. Oke, nah ini pesertanya teman-teman, pesertanya itu lembaga keuangan, perbankan itu tadi, perusahaan besar itu tidak selalu tentang perusahaan yang TBK atau go public. Nah, lembaga pemerintah ini ya otoritas jasa keuangan seperti OJK atau di bawah Kementerian Keuangan ya, Bapepam dan segala macam. Terus ini individu ya bisa kita atau teman-teman ya bisa terjun di sini sebagai peserta pasar uang atau berikutnya Bank Indonesia. Bank Indonesia ini ya bank sentral dari bank-bank kecil-kecil tadi itu, BNI, Mandiri semuanya. Ini pesertanya. Oke, instrumen pasar uang, Treasury Bill. Nah, penjelasannya ada di samping sini ya. Treasury Bill itu sertifikat Bank Indonesia atau SBE, surat berharga, obligasi. Ya, ini teman-teman ya, SBN tadi yang saya sempat singgung ya. Ini hutang jangka pendek yang diterbitkan oleh pemerintah, tapi kalau yang generasi kemarin ini SBN 022 itu 3 tahun ya. Itu pendek menurut saya, hutang jangka pendek yang diterbitkan oleh pemerintah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat ya, dananya pasti dikelola oleh pemerintah untuk berbagai macam ya. Karena kalau pemerintah hanya mengandalkan pajak pasti akan prosesnya lebih lama untuk perekonomian di dalam negeri kita. Makanya mereka agak terpaksa pinjam di luar negeri. Nah, tapi melalui sertifikat Bank Indonesia ini kesadaran masyarakatnya pun juga mulai tumbuh. Porsi SBI atau surat berharga Indonesia ini saat ini itu banyak sekali ya, kepemilikannya itu 1 jutaan lebih orang yang memiliki surat berharga ini ya. Jadi kalau di persentase berapa persen ya dari jumlah warga kita, jumlah penduduknya. Nah, ini kesadarannya mulai tinggi karena daripada negara kita pinjam di negara lain itu kan pasti bukan hanya sekedar pokok saja yang dikembalikan ya, pasti ada bunganya juga. Nah, tapi kalau kita ikut terlibat melalui surat berharga ini yang kita miliki, kan pelan-pelan kan kita juga membantu Indonesia untuk lebih baik lagi mengelola modalnya dari surat berharga tersebut. Ya, selain itu juga surat berharga pasar uang SBPU. Ya, ini perbedaannya
Yang menerbitkan ini juga bisa lembaga keuangan lainnya, bukan dari Bank Indonesia atau Bank Sentral atau bank pemerintah atau pemerintah langsung, ya. Jadi kalau SBI ini pemerintah ini ya negara kita, ya, yang Menteri Keuangan, ya. Kalau ini bisa lembaga keuangan lainnya. Contoh seperti tadi yang saya sampaikan, surat berharga milik Mandiri, BNI, ya, ini juga mereka menerbitkan itu. Surat berharga pasar uang, dan biasanya ini di luar dari deposito, ya, deposito utama itu di luar itu. Nah, ini beda lagi, ya. Terus berikutnya ini deposito. Nah, ini semuanya ini masuk kategori instrumen pasar uang, teman-teman, ya. Ada wesel, ada pembayaran ekspor impor seperti ini, banker acceptance ini pembayaran ekspor impor atau valuta asing, ya. Jadi mungkin teman-teman pernah tahu perusahaan pialang future belakangnya itu mereka ya bekerja di bidang ini, ya, pialang di valuta asing. Transaksi valuta asing ini untuk kegiatan ekspor impor barang, dan juga ada proses pembayaran, ya, yang menggunakan mata uang asing. Nah, ini bisa dijadikan instrumen pasar uang, ya, ini juga bisa. Tapi sih saya jarang saranin untuk teman-teman bergabung di sini, ya, di valuta asing, karena kurs mata uangnya asing, dan kita tahu fluktuatifnya juga bermacam-macam, ya. Kadang lagi bagus ya bagus banget, atau mungkin lagi nggak bagus ya nggak bagus banget. Jadi kalau terjun di sini biasanya mereka tipe investornya resikonya resiko tinggi, karena keuntungannya pun kalau pas lagi untung ya banget, ya. Nah, saya sering saranin yang ini sih, sertifikat Bank Indonesia, atau kalau mau ngambil deposito ya ambil deposito sesuai suku bunga atau jatuh tempo yang disepakati atau yang Pak, diinginkan. maaf Ya, Pak Danu, ya, saya mau memperdalamkan tentang deposito tadi. Saya kurang paham aman itu tentang deposito. Misalnya deposito kita ke bank gitu. ya, ya. Ini sama kok, Mbak Aina, ya. Jadi deposito itu kan instrumen keuangan pasar uang. Jadi kita juga pengen tingkat suku bunganya itu berapa persen, karena itu ngaruh sama periode jatuh tempo yang ditentukan. Tapi kalau yang ini non deposito, ya, sertifikat Bank Indonesia, sertifikat pasar uang, ini sudah ditentukan bunganya sekian, jatuh temponya berapa tahun. Nah, kalau deposito ini kan sama, ya, sama seperti simpanan di bank, tapi hanya saja nggak bisa dicairkan sewaktu-waktu menurut periode jatuh temponya yang ditentukan. Jadi kalau Berarti misal itu dia tahunan apa bisa bulanan itu, Pak? umumnya tahunan, Mbak Aina. Umumnya Berarti tahunan. misalnya kita deposito uang 10 juta jangka waktu 1 tahun misalnya, Ya, bisa diambil lagi gitu ya. ya, setelah jatuh temponya selesai ya bisa diambil. Tapi apakah bisa sewaktu-waktu dalam 1 tahun itu kita sangat membutuhkan uang tersebut? Tidak Kalau bisa deposito itu diambil nggak ya. bisa. Deposito itu nggak bisa sewaktu-waktu. Karena sudah mengikat di awal. Ya, simpanan nasabahnya berdasarkan suku bunga dan jatuh tempo. Kita kalau misal mau ngambil yang setahu saya yang bulanan nggak pernah ada, ya. Atau mungkin teman-teman pernah coba yang Ada bulanan. Pak, Oke. 3 bulan, biasanya ada yang 3 bulan, Nah, 6 itu. bulan, Hmm. nah, sama 1 Nah, tahun. ya. Nah, kalau Beda. semisal bulanan itu ada, itu waktu itu bank apa ya, Mbak Lia? Bank BPD, Pak. Oh, BPD, bank Ya, pembangunan bank daerah, ya. daerah. Ya, ya, Bank ya, ya. Kalau daerah eh, pasti bisa, ya, harusnya, ya. Karena memang untuk percepatan perputaran keuangan perusahaan juga, ya. Karena mereka juga kalau mau ngendap atau pegang atau keep uangnya masyarakat atau nasabah lama-lama ya juga buat apa? Ya, kalau mau dialokasikan ke pinjaman ya juga bisa, tapi kan pasti juga ada suku bunga, ada resiko, itu kan juga bermacam-macam. itu berapa Enggak, persen biasanya bunga deposito itu kalau tergantung. bulanan itu pasti berbeda dengan tahunan, Mbak Ina. Oh, Kalau bulanan bisa jadi ya suku bunganya kecil, ya. berarti nggak berlaku kelipatan ya, Pak ya?
Nah, ini BPD sama bank itu biasanya suku bunganya juga bermacam-macam. Ada batas atas sama batas bawah. Contoh misal kalau tahunannya itu bisa 5-6% ya 1 tahun. Bisa jadi kalau mereka ngambil bulanan itu suku bunganya nggak sejauh itu. Mungkin range di bawahnya ya. Jadi keuntungannya pun juga pasti akan lebih sedikit. Ya, paling tidak mendekati seperti simpanan nasabah yang umum atau tabungan secara umum. Hanya saja kalau tabungan kan bisa diambil sewaktu-waktu. Kalau deposito kan tergantung kontraknya, periode jatuh temponya kapan. Baru boleh diambil. Oh, maksud saya kelipatan itu tadi misalnya kita deposito 1 juta. Misalnya ini 1 juta itu kan misalnya 100.000 gitu kan. Terus kita depokan uang kita itu 10 juta. Apakah 10 juta dikali 100 gitu apanya suku bunganya enggak ya? Setahu saya kalau ini tahunan ya, nggak tahu kalau bulanan. Kalau bulanan ini bisa bermacam-macam karena memang instrumennya juga dari pihak perbankan pun juga bermacam-macam, apalagi BPD. Tapi yang pernah saya pakai itu punyanya waktu itu masih ANZ ya, ANZ itu bank luar negeri. Waktu itu range antara kalau kita mendepositokan 10 juta sampai 50 juta, 10 juta sampai 50 juta, patokan persentasenya itu 5, sekian% selama 3 tahun kontrak. Tapi kalau di atas 50 juta sampai 150 juta, patokan persentasenya itu 5, komanya itu pasti berubah, lebih tinggi, lebih besar. Ya, jadi lihat pengelompokan dari nominalnya. Ya, ini waktu itu saya coba yang di Bank ANZ ya, tapi tetap semuanya itu diatur dari Otoritas Jasa Keuangan, nggak boleh lebih besar. Berarti kewenangan bank itu sendiri ya. Iya, meskipun bank itu punya nggak terlalu tinggi, tapi kita masih bisa menyesuaikan. Nah itu biasanya kembali dari pihak banknya ya, karena pemerintah pun juga nggak boleh istilahnya melunakkan persentase bunga bank tersebut atau bunga deposito tersebut terlalu tinggi. Jadi kesannya itu kayak jual kecap. Oh, nggak usah beli deposito di bank ABCDFG, di sini aja. Bunga banknya itu tinggi banget. Nah, itu nggak boleh. Ya, itu nanti kena sanksi dari pemerintah ke bank tersebut. Ya, pasti selalu ada batas atas sama batas bawah. Batas atas mungkin 5,6, batas bawahnya ya 4,8 ya, range itu saja sih. Nggak ada yang tinggi banget, nggak ada yang kurang banget ya. Karena biasanya kalau semisal depositonya bunganya kecil, tapi ada layanan lain yang dikembalikan ke nasabah tidak berbentuk suku bunga, tapi mungkin berbentuk hal lain ya. Mungkin bisa dibilang kayak deposito 10 juta nanti dapat logam mulia sekian. Dan dikembalikan berbentuk barang. Kalau ya. itu Pak Dana, ini kan deposito ya. Kalau seperti kita jual beli dolar itu gimana Pak Dana? Itu masuk di valuta asing. Ini di paling bawah. Bankers yang paling bawah ya, iya. ada. Oh ya, kita tunggu. Ya, itu masuk di valuta asing, jual beli dolar ya, itu melihat kurs mata uangnya. Jadi biasanya kita masuk di bank itu kan ada pergerakan kurs mata uang. Kapan kita membeli, kapan kita menjual. Nah, ini biasanya sebenarnya kalau di valuta asing ini atau falas ini ya memang murni untuk kegiatan ekspor impor barang, bukan untuk investasi di bidang mata uang asing, bukan. Hanya saja ada perusahaan-perusahaan yang memang bisnisnya ya jual beli mata uang asing, yang dijual dibeli ya, sama seperti jual beli emas logaman atau emas perhiasan kan itu beda ya, mulai dari gramaturnya beda, komposisi emasnya beda, itu kan ngaruh juga sama nilai atau value dari jual beli emas tersebut. Sama halnya seperti banker acceptance ini ya. Ini sebenarnya untuk kegiatan ekspor impor. Contoh misal saya mau ekspor barang ke Abu Dhabi, ya ekspor sepatu.
Nah, pada saat itu cut off nilai uang yang kita sepakati bersama itu menggunakan mata uang asing apa? Dolar. Ya sudah, dolar saat itu berapa rupiah? Kalau dikonversi, 12.000. Berarti pada saat proses pengiriman barang tersebut, nominal yang disepakati adalah $1 kurs mata uang 12.000. Nah, bisa jadi pada saat bongkar muat di sana, nilai dari kurs dolar ini sudah berubah. Nah, makanya banyak yang berspekulasi di sini untuk kegiatan ekspor impor berbentuk transaksi valuta asing. Kalau saya sih jarang menyarankan untuk bertransaksi di valuta asing karena ya seperti yang saya sampaikan tadi, resikonya itu juga nggak bisa terprediksi teman-teman. Karena yang ganti presiden di negara mana, kurs mata uangnya juga terdampak. Yang perang di negara mana, kurs mata uangnya juga terdampak. Nah ini kan juga pergerakannya fluktuatifnya itu lebih cepat, ya. Naik turunnya itu juga lebih cepat. Beda seperti SBI ini, ya. SBI ini kan cenderung moderat yang bisa dibilang ya kan sudah dipatok di awal, jadi ya stabil. Apalagi komposisinya siapa yang menerbitkan, yang memiliki dari tingkatan apapun juga boleh, nggak masalah. Tapi kalau valuta asing ini ada unsur, menurut saya ada unsur kayak gamblingnya ya. Jadi saya agak khawatir saja kalau misal teman-teman mau terjun di valuta asing ini. Ini menurut saya ya. Jadi semua instrumen itu baik, tapi selalu ada sisi resikonya. Kenapa menurut saya ini seram yang di banker acceptance ini valuta asing, karena yaitu tadi resikonya itu kadang kita mau prediksi belum tentu juga sesuai dengan ekspektasi ya. Ini kalau valuta asing ya, seperti jual beli mata uang asing. Nah, kalau valuta asing saat ini yang memang benar-benar dipakai untuk transaksi itu lebih ke digital. Kalau dulu masih orang yang habis liburan ke luar negeri masih bawa mata uang asing ya, bawa dolar Singapura lah segala macam. Mungkin daripada ditukar di sana, mereka mau bawa untuk souvenir ya, oleh-oleh atau apa buat simpen-simpenan ya. Nah, ternyata itu sudah lupa. Oh, saya punya mata uang nih satu gembok, lupa mau nukarkan. Ya, itu kan disimpan. Nah, pada saat penukaran 1 tahun yang lalu sama saat penukaran awal sama penukaran tahun ini itu pasti nilainya sudah berubah. Nah, ini kegiatannya masih fisik. Ya, transaksi valuta asing masih fisik, yaitu ya kita datang ke bank atau mungkin ke lembaga keuangan non-bank ya untuk melakukan transaksi valuta asing tersebut. Nah, kalau sekarang itu semuanya serba digital, meskipun kita nggak ada dari luar negeri tapi ingin terjun di valuta asing, itu ya kita tinggal kayak top up token listrik ya, dipakai untuk transaksi mau beli nih dolar, mau jual dolar, ya top up-nya yang seperti itu di valuta asing. Nah, jadi top up kayak token listrik. Misal saya mau melakukan kegiatan transaksional di valuta asing ya, pasarnya lagi bagus-bagus nih nilai mata uang euro sama dolar. Ya, saya top up dulu dari rupiah ke mata uang ini, mata uang yang disepakati platform tersebut. Ya, nah ini biasanya platform-platform tersebut ya atau perantara yang menjual valuta asing ini itu tidak semuanya diawasi OJK. Makanya teman-teman ketika mendengar sesuatu di bidang bisnis keuangan atau transaksi keuangan digital, itu teman-teman juga harus benar-benar memahami betul. Jangan sampai kita salah investasi di orang yang sebenarnya orang itu nggak tahu apa-apa. Kita mempercayakan semuanya uang kita. Nah, kalau semisal akhirnya uang tersebut nggak kembali, pokok termasuk keuntungan, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita datang ke kantor polisi ya cuman dicatat saja laporannya, uang kita nggak akan kembali. Ya, itu penting memahami tentang instrumen pasar uang di lingkungan terdekat atau mungkin saudara kita siapapun itu penting. Ya, tapi kalau misal kita dari luar
dapat uang, mata uang sana, terus kita mau tukerkan di bandara segala macam, antri segala macam, ya sudah bawa aja pulang ke Indonesia. Ya kita bisa tukarnya di bank, ya. Ya kalau memang waktu itu memang butuh banget untuk menukar kembali mata uang asing tersebut. Ya ini di bawah sih banker acceptance ini, ya. Oke, kalau tracer, promissory, commercial paper, call money ini hampir sama seperti SBI. Hampir sama seperti SBI, hanya saja ada pihak perusahaan yang menerbitkan. Kalau ini kan pemerintah atau lembaga keuangan lainnya, ada perusahaan, ada juga seperti bank garansi, ya bank garansi itu kan bisa dialihkan. Ya, contoh semisal ada proyek nih, ada proyek apa ya istilahnya kalau di Indonesia itu SKBDN ya, surat kredit apa ya SK surat kredit berusaha, saya lupa SKBDN ya atau mungkin bank garansi atau garansi ya, guaranti bank ya, itu juga hampir sama seperti di sini. Ini promissory notes ya, surat pernyataan kesanggupan untuk bisa membayar transaksi hutang piutang jangka pendek yang dilakukan kreditur dan debitur. Nah ini bisa sama seperti bank garansi ya, tentang pernyataan kesanggupan atas transaksi suatu usaha ya. Itu untuk pinjaman ke bank gitu ya, kalau kita punya usaha. Kalau pinjaman di bank itu ya benar-benar murni pinjaman, Mbak Aina. Kalau pinjaman di bank berarti kan kita menjaminkan sesuatu di bank. Nah, dari penjaminan itu ya pihak bank kan pasti menerbitkan bunga. Bunga pinjamannya berapa? Nah, ini beda seperti instrumen pasar uang. Kalau pinjaman kan nggak bisa dialihfungsikan. Tapi kalau kegiatan usahanya itu bisa. Bahasanya ada kegiatan membangun rumah, sudah belanja dari supplier dan segala macam, terus rumahnya itu dijaminkan ke bank, bahwasanya ketika terjadi macet, rumah ini bisa jadi hak milik bank atau bisa jadi hak milik pihak lain, nggak selalu dengan bank. Berarti Ya, kena bisa. sita gitu ya Pak Danang. Ya, seperti kena sita. Kalau di daerah-daerah itu yang yang keluarga saya lakukan sekarang, termasuk saya juga tertarik, jadi sudah jalan berapa tahun ya, 5 tahun. Keluarga saya itu memang petani yang memang benar-benar di bidang pertanian. Contoh semisal punya keponakan saudara yang terjun di pertanian, tapi keluarga saya itu menyiapkan modalnya untuk membeli lahan. Nah, lahan itu bisa belinya cash, bisa belinya itu via bank ya, menjaminkan surat surat berharga, bisa kayak Sertifikat. bisa sertifikat rumah, atau kalau ASN ya, sertifikat pengangkatan sebagai ASN SK ya. itu SK pegawai ya. Nah, ya. hanya beli tanah dan segala macam. Nah, sawahnya itu kan dikelola. Nah, terus ada tetangga yang kebetulan butuh uang, dia juga punya sawah. Nah, sawahnya itu kayak dijaminkan ke keluarga kami, ya. Nah, tapi memang tidak melibatkan pihak lain, notaris atau pihak perbankan, tapi memang lebih ke trust antara masyarakat sesama petani. Ya. Jadi, Pak, saya butuh uang nih, anak saya mau nikahan dan segala macam atau sekolah. Nah, saya punya tanah nih, ya. Saya jaminkan sertifikat saya. Nah, tanah ini kita kelola bersama untuk pertanian. Nah, nanti hasilnya bisa dibagi 2, sekaligus ketika saya sudah punya uang, saya akan menebus tanah tersebut, ya. Nah, ketika ini sudah terjadi, semisal ada one prestasi ya, ada sesuatu kesepakatan yang tidak bisa dilakukan, contoh si peminjam tersebut tidak bisa mengembalikan, ya kita kasih opsi. Ya waktu itu kita kasih opsi berapa kali panen. Misal 3 kali panen nih. Kalau misal 3 kali panen nggak bisa balikin uang, ini jadi hak milik ya. Ya itu memang kesepakatannya hanya hitam di atas putih, di atas kertas biasa bermaterai itu aja sudah cukup. Ya nanti kalau misal saya nggak bisa kembali, nggak bisa tebus. Nah ya mau nggak mau ini harus alih kepemilikan ya, dari aset tersebut ke keluarga kami waktu itu seperti itu.
Ya, memang di daerah itu bermacam-macam teman-teman ya. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keuangan itu bermacam-macam. Nah, tapi kalau di kota-kota kayak di Surabaya, Jakarta, ya itu ya nggak jauh-jauh seperti ini. Tapi yang saya bikin takjub adalah eh, anak-anak sekolahan sekarang mereka itu sudah diperkenalkan untuk investasi di instrumen pasar uang, khususnya SBI ini. Jadi mereka bisa mengumpulkan uang jajan yang biasanya mungkin ditaruh di celengan ya. Mereka bisa kumpulkan beli SBI ini, sertifikat Bank Indonesia ini. Ya, Mereka betul. mereka dengan sadar dan mereka tahu bahwasanya fungsi keuangan tersebut itu bukan hanya untuk mereka juga, tapi untuk orang yang tinggal di Indonesia yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Ini banyak anak-anak SMA yang sudah dapat edukasi tersebut terkait instrumen investasi di pasar uang. Ya, kalau di pasar saham memang hampir sama seperti valuta asing menurut saya. Tapi kalau saham kan bisa dipelajari, ya kita membaca laporan keuangannya, value perusahaannya bagaimana, kegiatan operasionalnya bagaimana, ya kan kita bisa bacanya di laporan keuangan perusahaan, khususnya perusahaan yang terlisting di bursa efek. Ya, nanti kita bahas di pasar modal. Ya, Baik, izin Pak ya Farhan. silakan. Ya silakan Mas Kebetulan Farhan. lagi ngebahas investasi ya, benar. Ye, monggo. Enggak Pak, ini mau nanyain soal yang kripto pasar uang seperti itu di era modern seperti ini, kalau di negara lain mungkin gimana? Kalau di negara Indonesia seperti apa sih penanggapan kripto itu, Pak? Oke, kripto itu kalau dari pandangan saya, dari apa yang saya pelajari, kripto itu ya mata uang digital. Mata uang digital, mungkin teman-teman pernah top up GoPay, pernah top up top up ShopeePay untuk Ya, melakukan transaksi. Nah itu kan digital kita kan pakai uang cash, kita top up berbentuk koin ya. Nah hanya saja koinnya yang di GoPay, Shopee itu kan masih menggunakan kurs mata uang Indonesia. Tapi kalau di cryptocurrency kita itu top up-nya dari rupiah ke mata uangnya mereka, yaitu aset kripto atau bisa Bitcoin, Dekacoin, atau mungkin aset-aset kripto yang semakin populer, berarti jumlahnya semakin banyak. Semakin langka, nilainya pun semakin tinggi, yaitu aset kripto. Ya, di berbagai negara mereka memunculkan aset-aset kripto ini berdasarkan apa ya? Berdasarkan siapa yang menemukan waktu itu. Ya, jadi kalau sebelum pemerintah membuat aturan PMK tahun berapa ya 2020 2019 saya lupa terkait aspek perpajakannya, kripto waktu itu ya benar-benar tidak dianggap tidak legal karena tidak apa ya istilahnya pengaturannya belum jelas, jadi dianggap tidak legal ya. Bahkan sampai sekarang pun masih jadi pertanyaan, masih jadi pertanyaan itu legal atau betul. tidak ya, masih jadi pertanyaan itu legal atau tidak. Nah, aset Mm-mm. kripto tersebut itu ya sama seperti itu teman-teman. Kalau kita mau menukar aset kripto, Bitcoin, Dekacoin atau apapun ya yang berbentuk digital tersebut, ya kita harus top up. Top up-nya kemana? Kalau kita top up-nya GoPay ya ke GoPay, top up-nya ke ShopeePay ya ShopeePay. Kalau ini kan top up-nya melalui perusahaan-perusahaan berbasis IT. Nah, perusahaan-perusahaan berbasis IT ini mereka ibaratnya kayak agennya dari perusahaan-perusahaan besar yang terbit di negara yang menemukan aset kripto ini. Contoh yang menemukan aset kripto di Amerika, namanya Amerika Aset Kripto. Nah, di bawahnya Amerika Aset Kripto ini ada perantara-perantara. Salah satunya perantara ya perusahaan digital itu, perusahaan IT tersebut. Kalau mau top up atau mengkonversi dari rupiah ke aset kripto bisa dengan saya ya. Nah, dan itu kan nggak cuma-cuma ya. Jadi kalau misal kita punya uang 10 juta, kita mau konversi ke aset kripto, itu kan nilainya nggak 10 juta juga. Pasti dikurangi biaya-biaya.
biaya teknologinya, biaya perusahaan perantara tersebut, ya itu kan pasti ada biaya. Nah, bisa jadi jatuhnya nanti aset kripto tersebut nggak 10 juta, mungkin bisa 9 juta, atau mungkin 9.500.000, atau mungkin bisa jadi 8,5 juta. Nah, taruhlah kita nuker dari mata uang rupiah kita ke aset kripto tersebut, jatuhnya 9 juta. Nah, 9 juta ini kita mau tukarkan aset kripto yang mana? Aset atau mata uang digital yang mana? Mata uang digital mungkin yang Dekagoin atau Bitcoin, ya, yang mungkin Bitcoin terlalu populer. Nah, nilainya ya mungkin setara 9 juta. Tapi ketika ada fluktuasi, naik turun, kita mau mencairkan saat itu juga bisa. Tapi pencairannya kan bisa jadi nggak 9 juta. Bisa jadi lebih kecil karena Bitcoin kan populer. Orang semuanya punya. Bukan sesuatu yang langka. Kalau mereka menukarkannya dengan sesuatu yang langka, berarti orang mencari. Nilainya bisa jadi lebih tinggi. Ya, seperti apa sih, saya lupa, yang lagi terjun bebas kemarin itu. Bukan Maya ya, itulah pokoknya. Aset kripto jenisnya berbeda seperti Bitcoin, Dekagoin. Nah, itu terjun bebas, hampir 6 bulan dia nggak naik, ya turun terus. Jadi orang yang sudah terlanjur beli, mau jual juga takut-takut. Nanti kalau jual tambah habis uangnya atau gimana, ya itu juga hampir sama seperti ini sih teman-teman, ya. Transaksi valuta asing. Bedanya transaksi valuta asing kan memang ada kegiatan ekspor impor. Tapi kalau aset kripto itu kan tidak ada kegiatan. Nah, meskipun sebenarnya kayak pemilik Tesla ya, Elon Musk itu boleh beli mobil di saya pakai aset kripto. Ya itu kan bisa aja berita yang dimunculkan agar ada pergerakan dari aset kripto tersebut. Ya, jadi kalau misal ada sih pendiri perusahaan terbesar di dunia, orang kaya, mengeluarkan statement tersebut, siapapun yang boleh beli Tesla menggunakan mata uang kripto, boleh, bebas. Nah, banyak orang yang akhirnya berspekulasi, oh ini berarti aset kripto mulai dilirik nih ya segala macam. Kan nilainya semakin meningkat karena banyak orang yang cari. Ya semakin orang banyak yang cari, value dari kegiatan tersebut kan pasti tinggi. Nah, ketika kegiatan itu tinggi, ya pasti harganya pun juga akan tinggi. Ya, itu yang membuat nilai-nilai dari aset mata uang digital atau kripto tersebut tinggi ya dari kegiatan tersebut. Padahal nggak semuanya juga mau beli Tesla kok. Ya, Ya, betul. ya kan, nggak semuanya orang mau beli Masih harus Tesla. pilihan. Nah, itu kan masih kembali ke individunya masing-masing karena itu jadi opsi pilihan. Meskipun mobil listrik banyak di Indonesia, ya itu kan masih jadi opsi. Mereka, masyarakat semuanya juga nggak serta-merta langsung beralih ke listrik. Ya kita nggak tahu ya, kita nggak tahu BBM naik, bukan BBM naik, BBM subsidinya dicabut, jadi harganya seolah-olah naik. Padahal memang harganya memang segitu, karena selama ini disubsidi, jadi harganya turun. Ya, harganya memang normal. Besok-besok kebutuhan listriknya meningkat, listrik itu yang menggerakkan apa? Kalau angin, ya gratis, ibaratnya kan kayak gitu. Tapi kalau yang menggerakkan masih batu bara, fosil, ya raw materialnya itu juga kan bisa diatur. Kapan tinggi, kapan rendah, ya berarti termasuk listrik juga bisa semakin meningkat harganya. Ya, yang aman itu ya transportasi publik lah. Kita memanfaatkan itu. Tapi kalau kendaraan pribadi, entah itu BBM ataupun listrik, ya nggak semuanya orang juga gila-gila punya kendaraan pribadi kan, ibaratnya kayak gitu ya. Sama halnya seperti berita tersebut ya, spekulan-spekulan berspekulasi udah dipandang nih, tapi belum tentu juga semua orang juga ngambil Tesla kan gitu. Kenapa pemerintah memperhatikan ini, dianggap sesuatu yang penting adalah perusahaan-perusahaan IT-nya ini. Perusahaan-perusahaan IT-nya ini kayak perusahaan yang jadi depo-deponya untuk mengkonversi mata uang rupiah ke aset digital. Kan ini masuk kategori kegiatan usaha. Nah, pemerintah menganggap ini adalah kegiatan usaha yang harus ada aspek perpajakannya. Kalau banyak orang yang menukar mata uang rupiah ke digital, ya harus dong dikenakan
pajak, mungkin administrasinya atau perpajakannya. Fokusnya di situ. Bukan fokus rupiah digeser oleh aset kripto atau mata uang kripto, bukan fokusnya di situ. Makanya fokusnya pemerintah itu melalui peraturan Menteri Keuangan ya fokusnya di sana. Ya, kegiatan usahanya tetap ada aspek perpajakannya, orang tukar, orang beli, orang mengelola itu juga ada aspek perpajakannya. Ya, pada saat itu ya langsung muncul. Atau mungkin kita sama-sama punya aset kripto nih. Kita sudah punya aset kripto, kita sudah terregister di perusahaan platform IT tersebut, kita sebagai pemilik kripto. Nah, pemerintah kan tahu kita bertransaksi dengan siapa. Misal kita bertransaksi dengan teman kita si B. Nah, saya butuh handphone nih, kamu tak bayar pakai aset kripto ya. Nah, itu kan kesepakatannya antara dua orang, bukan dua kebijakan, tapi dua orang, si A sama si B. Oh ya sudah deh, handphone kamu pasarannya berapa? 10 juta. Oke, saya beli ya, saya bayarnya nggak pakai rupiah karena saya mau mengeluarkan aset kripto ini. Nah, itu kan ada transaksi antara si A sama si B. Nah, itu pun juga ada aspek perpajakannya karena ada perpindahan aset. Ya, sama halnya seperti BPHTB ya, atau mungkin kita mau jual tanah di atas namakan siapa. Nah, itu kan ada aspek perpajakannya. Ya, kita selama ini mungkin dibantu notaris ya notaris yang melakukan pungutan atau setoran dan segala macam. Nah, itu yang terjadi di aset kripto, teman-teman. Ya, sebenarnya aset kripto ini ada mata kuliah pembahasannya lebih rinci. Nanti kalau misal teman-teman masuk ketemu saya lagi di pasar modal dan investasi, itu ada satu topik yang memang saya membahas cryptocurrency. Nah, karena hari ini kita membahasnya kan pasar uang sama pasar modal ya. Jadi pasar uang sama pasar modal ya. Menurut saya ya aset kripto itu yang masuk kategori instrumen pasar uang. Hanya saja pemerintah itu benar-benar hati-hati. Masih harus dikarenakan kan Pak, udah banyak beredar kan di aplikasi Iya. termasuk ya mohon maaf kayak ya deposito di Bibit, Ajaib itu kan bermainnya di situ, tapi kan ada likuiditas ataupun aset-aset di yang perusahaan TBK kayak gitu. Betul. Iya, betul. Sekarang lebih gampang sih. Sekarang kita bisa masuk di Tokopedia ataupun Shopee, kita juga bisa berinvestasi kok. Jadi selama kita memang banyak mengakses informasi, mengikuti perkembangan, kita akan semakin banyak tahu. Oh ini legal, oh ini ilegal. Ya, oh ini profitable, oh ini tidak profit nih. Jadi ya pelan-pelan. Kalau saya nih ya, saya menyarankan teman-teman ambil SBI ini. Ya, SBI surat berharga ini kan bisa via Bank BCA, via Bank Mandiri, itu bisa. Ya, dan ini kan 3 tahun saja. Nah, 3 tahun kita sudah kembali uang kita, termasuk bunganya yang kita terima dari pemerintah. Nah, ini menurut saya kalau teman-teman memang mau terjun di aset digital atau mungkin surat berharga di pasar uang. Tapi kalau misal teman-teman merasa saya sudah cukup Pak, kosan saya ada 15 biji, itu sudah untung buat saya. Ya nggak apa-apa, itu kan juga bagian dari instrumen investasi. Iya, Mbak Aina. Itu SBI itu di bank mana aja yang ada? SBI semua bank ada Mbak Aina. Ada ya. Iya. Intinya kalau kita mau itu SBI tadi, kita langsung nanya di apanya itu ya, di banknya itu gitu ya. Atau kalau misal Mbak Aina punya caranya itu gimana? Kalau cara-caranya saya nggak datang ke bank sih, saya tinggal install aplikasinya BCA. Betul. Lewat aplikasi, terus di situ kan ada pilihan kapan kita harus top up, kapan kita harus bertransaksi di SBN tersebut. Kalau kita misal punya uang 1 juta ya udah top up aja 1 juta. Nah, itu 1 juta itu nanti dikonversi ke surat berharga. Bahwasanya surat berharganya itu sudah berbentuk digital, bukan surat berharga fisik seperti sertifikat tanah, tidak. Berarti bisa diperjualbelikan. Iya, kan pasar uangnya kan seperti itu. Instrumen pasar uang memang seperti itu, Mbak Ina. Iya. Nanti kita mau jual deh, karena kita mau butuh uang fresh, ya udah kita jual aja. Seharga yang kita beli gitu ya. Apa karena, lebih lagi?
tergantung nanti pasar uangnya itu nanti kan Bunga ya, tergantung bunganya tadi kalau gitu ya. kalau bunganya sudah diterima terus misal kita mau menjual dan mengharapkan nilainya tinggi ya tergantung dari sertifikat itu. Kalau masih pasarnya masih banyak orang yang belum beli Mau. surat berharganya pemerintah ya pasti nilainya masih middle, masih normal. Kita kalau nuker ya pepo ya bisa bilang draw ya atau ya kalau orang Jawa bilangnya pepo ya. Ya nggak untung nggak rugi ibaratnya kayak gitu. Kalau Ada untungnya batas umurnya ya Pak Dana. ya itu tadi 3 tahun. Oh, Karena batas umur anak gitu. oh misal di atas namakan anak gitu maksudnya ya. Ya. Kalau SBN ini setahu saya enggak ya, harus berKTP ya Mbak Yani ya, setahu saya ya. Punya 16 Setahu tahun. saya, 16 tahun. Setahu saya harus berKTP. Ini menarik sih, ini menarik teman-teman. Jadi ya mungkin teman-teman punya tabungan, tapi tabungannya itu kok diem ya, nggak ngapa-ngapain. Iya, gitu. Itu maksud aku, tabungan aku itu diam gitu, enggak. Bila perlu ya diambil, enggak ya sudah. Iya. Jadi kan saya tertarik dengan SBI tadi gitu, gimana caranya? Iya, itu di handphone Mbak Ina di Play Store itu ada aplikasi namanya aplikasi Welma. Welma itu punyanya BCA. Mandiri juga ada, Mandiri Sekuritas ada. Tapi karena dana saya lebih banyak pergerakannya di BCA ya. Jadi saya sering pakainya ya udah deh BCA daripada banyak aplikasi yang diinstal, pikir saya gitu. Tempat saya nggak ada Pak Danang. Oh, Kebetulan saya kan tinggalnya di daerah yang ada itu Bank BRI sama BPD. Jadi Bank BRI-nya itu kan agak jauh dari tempat saya kerja kan. Oh, jadi yang dekat ke pasar itu ya BPD. Jadi saya ke BPD aja gitu. Oh, BPD. Jadi kalau misal saat ini mau buka rekening tabungan dimanapun teman-teman berada itu bisa menggunakan video call. Video call, legalitas semuanya bisa. Meskipun di sana nggak ada. Tapi kalau nggak ada ATM BCA repot juga ya. Iya gitu. Kalau nggak ada ATM ya BRI itu. Saya belum cek BRI itu menggunakan aplikasi apa ya kalau mau beli SBN. Oh, BRI itu Dana Reksa. BRI itu punyanya Dana Reksa. Jadi kalau di Tokopedia atau Shopee itu ada Dana Reksa itu punyanya BRI. Kalau BCA itu Welma, kalau Mandiri ya Mandiri Sekuritas. Ya, jadi kalau Mbak Aina di daerahnya itu ada BRI ya pakai BRI aja. Nah, ini juga online kok Mbak Aina. Untuk belanja atau membeli SBN surat berharga Indonesia ini. Ya. Gimana menarik? Ini baru pasar uang. ini baru pasar uang teman-teman ya. Saya belum membahas tentang pasar modal. Pasar modal ya. Nah, ini pasar. Nah, nanti teman-teman sambil baca-baca lagi pasar uangnya. Nah, kalau pasar modal ya harus perusahaan TBK ya, perusahaan TBK. Nah, di Dana Reksa, di BCA atau Mandiri Sekuritas, mereka juga menawarkan saham-saham ya, saham ya itu juga bisa diperjualbelikan di sekuritas tersebut. Bahwasanya kalau Bursa Efek Indonesia ini kan lebih ke kepemilikan ya teman-teman ya. Pasar modal ini kan lebih ke kepemilikan, bukan surat hutang, tapi lebih seolah kita itu pemiliknya ya, tapi berbentuk surat. Ya, contoh semisal Indofood ini produknya masih ada di toko nih. Gimana ya caranya biar saya itu seolah-olah punya Indofood, bukan hanya sekedar makan produknya Indofood. Ya, melalui kepemilikan ini, kepemilikan surat saham ini yang kita bisa pakai. Nah, kalau di pasar modal atau di saham ya, itu ya kita terimanya bukan berbentuk bunga berbentuk persentase bukan, tapi itu berbentuk dividen. Nah, dividen itu
kita tahunya dari mana? Dari laporan keuangan. Dari laporan keuangan sebelum-sebelumnya kan sudah kelihatan nih. Contoh, kalau saya mau buka laporan keuangan punyanya si Indosat ya. Ini kan laporan keuangan Indosat, saya ngeceknya di mana? Saya ngeceknya di sini. Saya ngeceknya di Bursa Efek Indonesia atau idx.co.id. Ya, ini kan saya ngeceknya di sini. Ini kan punyanya Otoritas Jasa Keuangan atau Kementerian Keuangan ya. Nah, kita ngeceknya di sini perusahaan tercatat, kita ngeceknya di laporan keuangan dan tahunan ya. Kita mau cari perusahaan apa? Indosat atau Indofood. Nah, ini kebetulan saya sudah buka perusahaan Indosat, kita cek, kita cari tahun 2000, pokoknya tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya kita cek tahunan 2020. Nah, ini kan muncul di sini. Kita klik Banyak-banyak ngintip berarti ya. Iya. Tapi kalau Banyak-banyak ngintip. kalau semisal kita sudah masuk di sekuritasnya Mbak Ina seperti di Mandiri atau di BRI dan Reksa, itu sudah muncul kayak kurva-kurvanya. Sudah muncul kayak gini ya, data pasar keuangan yang real time. Nah, muncul kayak gini. Nah, ini muncul kurva-kurvanya itu kayak gini. Oh, lagi turun nih, lagi pergerakannya jam 4 lagi turun. Nah, ini cenderung stabil nih tadi ya. Siang Jam ini 12. stabil, jam 12 cenderung stabil ya. Ya, ini kan momen-momen kapan kita menjualnya, kapan kita membelinya. Ini melihatnya dari sini. Nanti Ya. kita ngintip dulu ya Pak kalau kita mau jual-jual itu. Betul, kita ngintip dulu. Terus tapi sebenarnya paling aman itu ya kita lihat perusahaannya sih ya. Perusahaannya itu masuk kategori LQ45 atau IDX30, 80. Ini kategori perusahaannya. Nah, perusahaannya itu di dalamnya apa saja? Nah, ini biasanya perusahaan-perusahaan yang top sih menurut saya. Nah, Indosat ini masuk kategori perusahaan top. Nah, ini laporan keuangannya yang sudah saya akses. Nah, dan ini ya siapa? Adana, saya permisi ke belakang sebentar ya. Oh, nggih. Ya, monggo. Nah, ini kan perusahaannya. Kita bisa ngecek di dividen tahun-tahun sebelumnya dicairkan berapa banyak atau diberikan ke masyarakat itu berapa. Nah, kita bisa ngeceknya di sini. Dividen ini modal saham, modal. Ini sahamnya ya nilai nominal 100 modal dasar ini. Pak Danang izin tanya. Oh, nggih Mbak Laras, silakan. Kalau tiba-tiba si penanam saham itu meninggal, terus duit yang ada di dalam situ dikemanain? Kan ada ahli waris. Jadi sebelum kita investasi itu Ada. sudah mencantumkan ahli Betul. waris ya? Ahli warisnya itu sudah dicantumkan. Isi Ahli formnya, waris. Mbak. Ya, ada form yang harus diisi. Ya sama seperti kita datang ke bank kayak mau buka rekening kan kita ngisi. Sekarang kan semuanya serba digital, kita ngisi ngelengkapi data itu kan semuanya lebih gampang ya. Termasuk kita masukkan ahli warisnya, kontak person, keluarga kandung yang tidak serumah atau emergency call-nya ya. Nah, itu sudah diminta sejak awal. Ya, sewaktu-waktu kita meninggal ya dialihkan ke sana. Jadi nggak benar-benar ngendon di situ, tidak. Oke, Ada ahli warisnya gitu ya Pak. Betul. Ahli waris itu nggak tahu ya kalau di bawah 16 itu belum kategori ahli waris kayaknya ya. Setahu saya di atas 16 tahun. Tuh, intinya sudah memiliki KTP itu sudah bisa disebut ahli waris. Tapi kalau masih kecil, ahli warisnya itu masih anak-anak, itu masih di bawah apa sih istilahnya, saya lupa, pengawasan entah itu dinas sosial, entah itu lembaga, pokoknya dari pemerintah. Jadi anak di bawah umur di bawah 17 tahun, tapi keluarganya sudah nggak ada, tapi memiliki aset. Nah, asetnya itu di bawah naungan pemerintah. Di bawah naungan pemerintah. Nanti ketika anak tersebut itu dirasa sudah siap, ya usianya secara usia siap, secara mental siap, baru dikembalikan ke anaknya. Karena ya ini kayaknya lebih banyak mengadopsi di luar ya teman-teman. Beda 17 seperti tahun biasanya itu. Iya, 17 tahun.
Kalau dulu-dulu kan keluarganya atau saudaranya, sepupunya itu kan kayaknya masih boleh dilibatkan setahu saya. Yang masih garis keturunan lurus. Jadi sekarang itu kayaknya sudah mulai ditinggalkan ya aturan-aturan seperti itu. Tapi memang harus dilibatkan ke pemerintah. Sama halnya seperti kampus-kampus yang kampus ini berbicara di institusi pendidikan, kampus yang katanya kampus abal-abal lah segala macam, bahwasanya itu terakreditasi atau mungkin mahasiswanya banyak melakukan pembayaran dan segala macam, atau mungkin terjadi sengketa antara yayasan dengan direktur kampus. Nah, akhirnya melakukan tindakan yang tidak prosedural. Nah, itu kampus itu diambil alih oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau pemerintah. Nah, mulai dari stafnya, mulai dari pimpinannya. Walaupun itu hak milik ya Pak Danang, swasta gitu. Iya, karena dianggap itu kan melakukan tindakan yang unprosedur ya, merugikan. Kan yang masyarakatnya siapa? Mahasiswa kan bagian dari masyarakat. Ya ini saya pernah tahu itu pengalamannya di mana ya, di Surabaya ada kok, pernah waktu itu. Ada kampus seperti itu. Yang akhirnya kayak dicekal lah atau dianggap tidak legal ya. Oke, pasar modal kayaknya nanti kita bahas lebih dalam di mata kuliah tersendiri. Kebablasan di pasar itu ya. Kebablasan. Karena memang pasar uang tampaknya mirip-mirip ya. Mungkin kita punya tetangga, ayo ikut di si A, si B, si C, investasi segala macam. Ya mohon maaf teman-teman ya. Mungkin ada embel-embel sekalian sodako ya, mohon maaf ya. Ya padahal yang berhubungan sama uang itu ya udah individu. Ya, yang berhubungan sama uang itu ya individu. Kita nggak boleh mengaitkan si A, B, C atau aktivitas tertentu, itu nggak boleh. Karena pasti ada unsur bisnisnya. Kalau sudah berbicara bisnis, uang bisnis ya sudah ujung-ujungnya profit, keuntungan ya. Jadi percayakanlah semua modal teman-teman, simpanan teman-teman ke lembaga yang independen, lembaga yang benar-benar dijamin oleh negara kita, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, bank-bank yang di bawah naungan Bank Indonesia. Percayakan semuanya di sana ya. Jangan mempercayakan ke lembaga-lembaga yang legalitasnya mungkin seolah-olah resmi tapi secara aktivitasnya bisa jadi itu ilegal. Ya, itu penting ya. Oke, saya telat 4 menit. saya takut soalnya. Saya takut meninggalkan mahasiswa yang berikutnya, kan kasihan menunggu ya, dan saya takut nanti kena sentil. Oke, kira-kira itu teman-teman ya. Nanti jangan lupa masuk di absen, nanti isi absennya. Terus hari ini kita belajar apa saja yang mungkin sudah dicatat, tinggal difoto, diupload aja di tugas 2. Semuanya ada di Google Classroom teman-teman ya.